Ya, hari ini tanggal 28 Mei tahun 2024, saya Anneke Vanikesek SPD melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4 kepada komunitas belajar Perahu Inspirasi SD Impres Pondang. Ini adalah peserta diseminasi rekan-rekan sejawat yang ada di SD Impres Pondang. Ada kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat lainnya. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Teman-teman komunitas belajar SD Impres Pondang, Perahu Inspirasi ya. Komunitas Perahu Inspirasi SD Impres Pondang. Pada saat ini saya melakukan diseminasi tentang budaya positif modul 1.4 kepada teman-teman semua, menyangkut seperti apa sih budaya positif itu yang harus kita kembangkan di sekolah. Namun sebelum saya melanjutkan, saya memohon maaf atas kesalahan teknis. Sebetulnya di sini sudah ada LCD tersedia, namun karena kesalahan teknis tidak hidup LCD-nya, akhirnya saya menggunakan suatu kesempatan baru atau ide baru menggunakan komputer ini. Lalu saya membuka Google Meet, link Google Meet, kemudian saya bagikan bahan tayang saya atau bahan presentasi saya kepada teman-teman, tidak lewat slide atau lewat LCD, tetapi lewat layar komputer yang ada. Nah, tampaknya seperti ini. Ya. Jadi kita mulaikan saja. Ya, teman-teman, sekalipun mengganti layar LCD menggunakan layar komputer. Seperti ini tampilannya. Ini juga karena komputer kekurangan colokan, maka satu laptop digunakan oleh 2 guru dan yang sana digunakan oleh 3 rekan sejawat. Baiklah, teman-teman, memahami konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Nah, ini adalah sebuah interpretasi saya yang lebih mendalam tentang seperti apa modul 1.4 budaya positif di program pendidikan guru penggerak, tetapi sesungguhnya materi ini juga ada di PMM yang kita pelajari bersama kemarin. Ya, konsep-konsep kunci dalam budaya positif terdiri dari bagaimana kita sebagai guru bisa menjabarkan konsep-konsep penting yang mendasar terciptanya lingkungan belajar yang positif dan kondusif kepada peserta didik kita. Nah, budaya positif menawarkan pandangan baru tentang bagaimana kita guru menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan membangun hubungan yang kuat dengan murid, kemudian bagaimana meningkatkan motivasi dan bagaimana menciptakan budaya belajar yang positif dan produktif. Nah, teman-teman, perubahan paradigma belajar ini dia ada terdiri dari 2, yaitu pertama dari perubahan secara tradisional ke pembelajaran yang berpusat pada murid. Pertama, ini perubahan paradigma belajar ya. Pertama, menggunakan dari pendekatan tradisional, kita sebagai guru jadi pusat pembelajaran. Ya, kita jadi pusat pembelajaran, di dalamnya menekankan pada penyampaian materi. Lalu di situ kontrol guru benar-benar semua ada di tangan guru, dan
murid kita wajibkan agar setiap peserta didik harus patuh kepada guru. Jadi harus ada kepatuhan dari murid. Kemudian dari segi pengajaran berpusat pada guru, kita guru sebagai pemegang pengetahuan. Kita menganggap kita guru yang punya pengetahuan, semua pengetahuan ada di kita guru. Padahal kita ketahui bersama dunia modern saat ini penggunaan IT sudah sangat luar biasa, sudah menyentuh sampai pada peserta didik kita, sehingga pembelajaran atau pengetahuan tidak semua berasal dari guru, tetapi bisa diperoleh dari peralatan-peralatan IT. Nah, pengetahuan dan penentu arah pembelajaran itu paradigma belajar yang lama. Di situ juga penekanan pada hafalan dan penilaian eksternal. Murid diukur berdasarkan kemampuannya menghafal dan menjawab soal-soal ujian. Kemudian murid dianggap sebagai penerima informasi pasif, murid tidak aktif. Murid diharapkan untuk menerima dan memahami materi yang disampaikan guru tanpa mempertanyakan atau mencari tahu lebih lanjut. Lalu ada hukuman dan konsekuensi negatif, digunakan untuk memotivasi murid dan menjaga ketertiban di kelas. Nah, sekarang perubahan paradigma sekarang di sini menggunakan pendekatan berpusat pada murid yang kita kenal dengan merdeka mengajar, merdeka belajar. Jadi sekarang pendekatan berpusat pada murid. Murid sebagai individu yang unik dengan kebutuhan dan minat yang berbeda-beda. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid, maksudnya murid yang berperan aktif dalam proses pembelajaran dan bertanggung jawab atas belajarnya sendiri. Lalu membangun motivasi intrinsik. Guru mendorong murid untuk belajar karena rasa ingin tahu. Kemudian ada minat dan keinginannya untuk mencapai potensi diri. Lalu pengembangan karakter. Guru membantu murid untuk mengembangkan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, rasa hormat dan empati. Kemudian bagaimana membangun hubungan yang positif, yaitu guru menjalin hubungan yang positif dengan murid dan menciptakan lingkungan kelas yang aman, sportif dan kolaboratif. Kemudian kalau dari segi penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Penilaian dilakukan untuk mengukur perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pengetahuan akademis. Lalu strategi positif seperti apa? Guru menggunakan motivasi seperti pujian, penghargaan, dan penguatan positif. Nah, contoh ya teman-teman, guru memfasilitasi pembelajaran murid melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok. Dan teman-teman sudah melakukan ada diskusi kelompok. Kalau Ibu Olvi guru agama membawa anak-anak di halaman, anak-anak berdiskusi melihat pemandangan ciptaan Tuhan sambil berkelompok. Kemudian ada proyek dan pembelajaran berbasis pengalaman. Atau murid didorong untuk berpikir kritis, kreatif dan mandiri dengan guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Dan dari segi penilaian berfokus pada proses belajar dan kemajuan individu murid. Lalu guru menggunakan strategi positif untuk memotivasi murid seperti pujian, penghargaan dan penguatan positif. Jadi pertanyaan atau jadi bahan refleksi kita saat ini, sudahkah kita guru beralih paradigma mengajar kita dari paradigma belajar yang lama menggunakan pendekatan tradisional, lalu kita ganti dengan paradigma menggunakan pendekatan berpusat pada murid saat ini. Ini pemahaman konsep-konsep kunci budaya positif, yaitu pertama perubahan paradigma belajar yang sudah saya sampaikan tadi, dari pendekatan tradisional ke pendekatan berpusat pada murid. Kita lanjut. Disiplin positif. Ada disiplin positif. Teman-teman, bukan hukuman dan kontrol eksternal kalau disiplin positif, tapi berfokus pada pendekatan reaktif terhadap pelanggaran disiplin dan penekanan pada rasa takut, malu, dan bersalah pada murid. Dan bukan juga menekan motivasi intrinsik dan perkembangan karakter murid. Contoh, murid yang terlambat masuk kelas dihukum dengan berdiri di depan kelas.
Pernah ibu-ibu teman-teman guru ataukah sampai sekarang masih melakukan hal itu? Kalau terlambat disuruh berdiri di depan kelas, atau kalau murid tidak mengerjakan tugas dihukum dengan nilai yang jelek, kasih nilai yang jelek. Kemudian guru sering memarahi dan menegur murid di depan kelas. Tapi teman-teman, kalau disiplin positif dengan budaya positif yang saat ini menggunakan Merdeka Belajar, pendekatannya harus proaktif atau berfokus pada pencegahan pelanggaran disiplin dan pengembangan solusi konstruktif. Lalu mengajarkan tanggung jawab, rasa hormat. Ada juga membantu murid memahami konsekuensi alami dari tindakan mereka. Ya, contoh ya Ibu Olvi, bagaimana membuat aturan kelas yang jelas dan disepakati bersama, yang baru Ibu Olvi terapkan tadi saya lihat. Kemudian Ibu Evelyn juga dan Ibu Olvi mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada murid, seperti komunikasi yang efektif, penyelesaian masalah. Itu semua sudah merupakan bagian dari pembelajaran yang berpusat pada murid. Ada Ibu Yanti juga memberikan kepada murid menggunakan konsekuensi yang logis dan relevan. Tadi saya melihat ketika ada murid yang melakukan kesalahan, Ibu Yanti menyelesaikannya dengan secara ini ya, konsekuensi dan logis dan relevan. Kita lanjut dengan materi yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Memahami kebutuhan dasar manusia atau kelangsungan hidup, kasih sayang, rasa memiliki, dan kompetensi adalah untuk memahami merupakan pendorong perilaku. Nah teman-teman, motivasi perilaku manusia ini dianggap bahwa semua perilaku manusia didorong oleh kebutuhan dasar. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup. Nah, kelangsungan hidup ini ada kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan keamanan. Kebutuhan dasar lainnya itu kasih sayang dan rasa memiliki. Kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, merasa dicintai, diterima dan dihargai. Rasa memiliki, lalu kompetensi, kebutuhan untuk merasa mampu, terampil, dan berhasil. Nah, memahami kebutuhan dasar ini membantu kita memahami mengapa murid berperilaku seperti yang mereka lakukan. Contoh, murid yang sering mengganggu di kelas mungkin merasa tidak diperhatikan dan ingin mendapatkan perhatian dari guru atau wali kelas. Kemudian dengan memahami kebutuhan dasar murid, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan dari peserta didik kita. Lanjut, ada posisi kontrol restitusi. Nah teman-teman, posisi kontrol restitusi adalah cara kita memandang diri kita dalam kaitannya dengan orang lain. Ada 3 posisi kontrol utama. Pertama, sebagai controller, itu merasa superior dan berhak mengendalikan orang lain. Dia ada karakteristiknya sering menyalahkan orang lain. Itu kalau orang yang suka mengontrol. Sulit menerima tanggung jawab atas kesalahan, berusaha mendominasi dan mengendalikan situasi, merasa mudah marah dan frustasi. Dampaknya kalau kita ada di posisi controller, yaitu kita akan bisa menciptakan konflik dan permusuhan, menghambat komunikasi dan kerjasama, membuat orang lain merasa tidak dihargai dan tidak berdaya. Kalau di posisi kontrol yang kedua, yaitu sebagai korban, merasa tidak berdaya dan dirugikan oleh orang lain. Ya, karakteristiknya sering mengeluh dan menyalahkan orang lain, merasa tidak mampu mengendalikan situasi, mencari simpati dan perhatian dari orang lain, sulit memaafkan orang lain. Dampaknya menghambat perkembangan diri dan kemandirian, kemudian memicu rasa dendam dan kemarahan. Ada posisi kontrol yang ketiga sebagai pengamat atau observer, mengobservasi, mengamati. Itu merasa bertanggung jawab atas tindakan sendiri dan mampu menyelesaikan masalah secara konstruktif. Karakteristiknya adalah mampu melihat situasi secara objektif,
kemudian bertanggung jawab atas tindakan dan perkataannya, berusaha memahami perspektif orang lain, mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, dampaknya akan mendorong pertumbuhan pribadi dan kemandirian, kemudian membangun hubungan positif dan saling menghormati, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Teman-teman, tujuannya adalah untuk memindahkan maaf ya teman-teman, saya cut sebentar karena layar laptop saya boleh habis baterai. Restitusi. Sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Teman-teman, keyakinan kelas adalah pernyataan positif yang disepakati bersama tentang nilai-nilai dan ekspektasi di kelas. Jadi ini pernyataan positif, sepakati bersama dengan peserta didik kita. Apa tujuannya? Yaitu untuk menciptakan lingkungan yang aman, suportif dan kolaboratif. Kemudian untuk membantu murid agar mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka. Lalu meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab murid. Nah, contoh ya, sebagai guru kita menghormati diri sendiri dan orang lain. Kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kita bertanggung jawab atas tindakan kita juga berusaha untuk menjadi yang terbaik. Pembuat keyakinan kelas. Kita sebagai guru sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, kita wajib untuk melakukan keyakinan kelas bersama-sama dengan peserta didik kita. Sebelum kegiatan pembelajaran. Itu kesepakatan kelas yang kalau di budaya positif disebut dengan keyakinan kelas. Seperti apa? Kita harus libatkan murid dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Artinya kita pastikan keyakinan kelas mudah dipahami dan diingat oleh murid. Jangan keyakinan kelas yang sulit untuk dipahami oleh peserta didik kita. Lalu tampilkan keyakinan kelas di tempat yang terlihat oleh semua murid. Seperti yang sudah ada di kelas, baliho-baliho yang sudah kita miliki di setiap kelas, ada keyakinan kelas di situ. Itu sudah sangat baik karena peserta didik kita mampu atau dapat mengingat apa yang menjadi keyakinan kelas. Lalu tampilkan keyakinan kelas, diskusikan keyakinan kelas secara berkala dengan murid. Jadi jangan keyakinan kelas sudah ditempel, tetapi kita tidak kemudian mendiskusikan lagi secara berkala. Harus didiskusikan dengan murid menjadi bahan evaluasi kita dengan peserta didik kita. Dan gunakan keyakinan kelas sebagai panduan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman, ada juga segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi yang di PMM kita belajar kemarin ya Bu Olvi. Bagaimana kita guru akan menyelesaikan masalah dan konflik secara konstruktif. Nah, sebagai kita guru ini sebagai fasilitator. Fasilitator itu kita menyediakan, kita mempersiapkan segala sesuatu untuk bagaimana pembelajaran berpihak kepada murid. Kita memainkan peran penting sebagai guru dalam membantu murid menyelesaikan masalah dan konflik secara konstruktif. Itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, teman-teman pasti akan bertanya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah kerangka kerja yang melibatkan tiga pihak dalam menyelesaikan masalah dan konflik. Yang pertama, murid yang melakukan kesalahan bertanggung jawab untuk memahami kesalahannya, meminta maaf, dan menebus kesalahannya. Lalu murid yang dirugikan berhak untuk didengar, dipahami, dan menerima permintaan maaf. Sebagai fasilitator, sebagai guru, kita memandu proses dialog itu. Membantu kedua murid untuk mencapai solusi. Nah, tujuan segitiga restitusi adalah membantu murid memahami konsekuensi dan tindakan mereka. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan empati pada murid. Mengajarkan murid cara menyelesaikan masalah dan konflik secara konstruktif. Lalu membangun hubungan yang positif antara murid yang terlibat dalam konflik.
Nah, langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama kita sebagai guru harus menjadi pendengar yang baik. Pendengar ini maksudnya mendengarkan kedua belah pihak. Ciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi kedua murid untuk menceritakan versi mereka tentang apa yang terjadi. Kita guru jangan hanya mendengarkan satu pihak saja. Kemudian yang kedua, langkah kedua, membantu murid untuk memahami perasaan sama. Maksud bantu murid memahami bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Langkah yang ketiga, membuat rencana restitusi. Nah, bekerja sama dengan kedua murid untuk membuat rencana bagaimana murid yang melakukan kesalahan dapat menebus kesalahannya dan membangun kembali hubungan dengan murid yang dirugikan. Lalu langkah keempat, memantau kemajuan. Pantau dengan restitusi dan berikan dukungan yang diperlukan kepada kedua murid. Contoh ya teman-teman, penggunaan restitusi, segitiga restitusi. Ada dua murid bertemu saat bermain di halaman, sulit mendorong murid lain hingga terjatuh dan terluka. Tadi ya, nanti ada videonya, kita akan saksikan bersama tayangannya. Sebagai fasilitator, sebagai guru yang menyelesaikan masalah atau konflik terhadap peserta didik kita, ketika kita menggunakan segitiga restitusi, caranya kita mengundang murid. Kita undang murid untuk berbicara secara terpisah dulu tentang apa yang terjadi. Pelaku dan korban kita undang, lalu bantu kedua murid untuk memahami perasaan satu sama lain. Murid yang mendorong menjelaskan mengapa dia melakukannya dan bagaimana dia merasa saat itu. Murid yang terluka menjelaskan bagaimana dia merasa terluka dan kesal. Sebagai guru juga bekerja sama dengan kedua murid untuk membuat rencana restitusi. Murid yang mendorong meminta maaf kepada murid yang terluka dan menawarkan untuk membantunya dengan pekerjaan rumah. Murid yang terluka menerima permintaan maaf dan setuju untuk memaafkan murid yang mendorong. Sebagai guru juga kita memantau, tidak hanya membiarkan sampai di situ kasus atau permasalahan yang dihadapi anak-anak, tapi kita harus memantau kemajuan rencana restitusi dan memastikan bahwa kedua murid merasa puas dengan solusinya. Nah, tips buat kita sebagai guru pelaksana segitiga restitusi ini, kita harus tetap netral dan objektif. Kita tidak boleh tantrum kepada peserta didik kita, tapi harus netral. Ada kalanya guru ketika mendengarkan informasi segera marah, kita tidak mendengarkan dari pihak yang lain. Jadi harus hindari memihak pada salah satu murid. Kemudian bersikaplah sabar dan penuh pengertian. Maksudnya proses ini mungkin membutuhkan waktu dan usaha dari kedua belah pihak atau dua murid. Setelah itu kita berikan pujian dan dorongan. Hargai upaya murid untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif dan gunakan segitiga restitusi secara konsisten. Semakin sering kita menggunakannya, semakin terbiasa murid untuk menyelesaikan masalah dengan cara ini. Nah, teman-teman, di segitiga restitusi, pertama-tama dia ada 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas, kita berkata bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh ya, menstabilkan identitas. Nah, kalau di sisi validasi tindakan yang salah, kita boleh mengatakan kepada kedua anak yang melakukan bermasalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Tanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagi pelaku ya. Dari contoh yang di atas, misalnya dia mendorong. Jadi tanyakan kepada dia, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Teman-teman, ini adalah
materi dari diseminasi kita di saat ini, dan saya berharap teman-teman bisa memahami dari segi teori dan bagaimana menerapkannya di kelas, dan sebagaimana kegiatan diseminasi ini nanti saya akan melakukan wawancara dengan teman-teman seperti apa pemahaman dari teman-teman. Dan kita datang pada kegiatan penghujung, saya ingin kita berefleksi dengan pertanyaan pemantik seperti ini. Hal apa yang menurut Ibu Yanti rasa sudah Ibu Yanti pahami dan mengerti di materi yang saya berikan ini? Hal apa yang menurut Ibu Yanti sudah Ibu Yanti pahami dan merasa bahwa hal itu sudah dilakukan di kelas Ibu Yanti? Seperti keyakinan kelas misalnya, atau berdiskusi, memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik seperti apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau menurut teman-teman dari apa yang saya diseminasikan kali ini, kira-kira ada hal apa yang menurut teman-teman masih perlu untuk dikembangkan lagi? Atau hal-hal apa yang perlu untuk kita perbaiki? Kalau menurut Ibu Evi, hal yang masih perlu diperbaiki kira-kira seperti apa? Dari gaya mengajar kita, apakah kita mau berubah sebagai guru yang berpihak kepada murid, ataukah kita masih bertahan sebagai guru yang konvensional? Itu merubah budaya sesuai berpihak pada murid. Oke, tepuk tangan. Semoga apa yang saya diseminasikan ini tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita, budaya positif di dalam kelas kita, menggunakan segitiga institusi apabila ada anak-anak bertikai atau bermasalah di kelas, atau bagaimana kita menetapkan dulu keyakinan kelas sehingga itu yang menjadi standar bagi peserta didik kita apabila mereka melanggar. Kita ingatkan lagi peserta didik keyakinan kelas yang kita buat seperti apa, agar anak-anak selalu mengingat, di sekolah ada aturannya, dan aturan itu ketika kita berikan setiap hari, dibiasakan diberikan setiap hari, lama-lama itu akan menjadi karakter, lama-lama itu akan menjadi budaya bagi peserta didik kita di SD Impres Pondang ini. Ya, demikian. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan teman-teman di siang hari ini, melepas dari segala kelelahan kita sudah mengajar sejak tadi pagi lalu menyisihkan waktu untuk diseminasi ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak. Doa dan harapan saya semoga Tuhan Yesus sumber berkat akan memberikan selalu kesehatan, kekuatan dan berkat melimpah buat teman-teman semua. Terlebih khusus apa yang saya diseminasikan ini itu juga yang materi yang akan kita selesaikan di PMM. Ya, itu materi. Jadi jawabannya ada di sini sebetulnya. Ketika kita buka PMM sama dengan kegiatan sama dengan apa yang saya diseminasikan ini. Terima kasih Ibu Lisa yang sudah mendokumentasikan kegiatan diseminasi saya di siang hari ini. Demikian diseminasi saya tentang modul 1.4 budaya positif di komunitas belajar SD Impres Pondang. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Iya. Oke anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Baiklah anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita hari ini dimulai, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu.
Dan kesepakatan kelas ini nantinya akan menjadi keyakinan kelas kita. Apa yang harus kita lakukan saat berada di sekolah maupun saat berada di dalam kelas. Ibu memberi satu contoh sebagai pemantik buat anak-anak. Kita akan membuat kesepakatan kelas seperti ini. Jika guru berbicara, aku yang mendengarkan. Bagaimana anak-anak? Boleh ulang? Jika guru berbicara, siapa yang mendengarkan? Anak-anak. Nah, anak-anak itu siapa angkat tangan? Oke. Jadi itu salah satu kesepakatan kelas dari pihak ibu guru. Nah, kalau dari anak-anak mau memberi masukan atau ide kesepakatan kelas apa? Jika guru berbicara, anak-anak mendengarkan. Sekarang dari pihak anak-anak seperti apa? Ada kesepakatan kelas yang ditulis, boleh anak-anak angkat tangan sambil menyebutkan. Siapa? Saya? Peraturan kelas 1, jika guru berbicara, anak-anak mendengarkan. Kedua apa? Apa? Masuk kelas sebelum pelajaran dimulai. Oke, masuk kelas sebelum pelajaran dimulai. Berarti tidak datang terlambat. Menjaga sopan santun. Bagaimana? Menjaga sopan santun. Iya, menjaga sopan santun. Oke, sudah berapa keyakinan kelas? Sudah 3. Kalau yang di belakang? Jangan mengganggu teman yang belajar. Oke, jangan mengganggu teman yang sedang belajar. Sudah 4. Ada lagi? Tidak berbicara jika ada di depan. Nah, tidak berbicara jika ada guru di depan. Berarti apa yang tadi ibu bilang? Jika guru berbicara, aku yang mendengarkan. Oke, ada lagi kesepakatan? Boleh kasih kelas lagi suaranya? Membuang sapu pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Atau ada anak-anak yang ibu lihat membuang sampah di laci. Menurut anak-anak bagus itu atau tidak? Tidak. Berarti jadi satu kesepakatan kelas lagi apa? Satu, membuang sampah pada tempatnya, bukan di dalam laci. Oke. Sudah ada 5 kesepakatan kelas dan ibu minta kesepakatan yang 5 ini kita akan ulangi supaya itu akan diingat dan akan dilakukan setiap hari menjadi satu kebiasaan. Lama-lama kebiasaan ini akan menjadi satu karakter. Ya, lama-lama ketika sudah terbiasa akan menjadi satu karakter. Oke? Maksudnya Matthew nggak ada datang lapor Pak Ibu apa? Kira aku tidak gate, Bu. Ngana yakin dia ada gate ngana? Aku udah kenapa dekat kaki sampai kaki, Bu. Tidak pelaka. Dan sementara bagaimana dangkung tagate itu kaki? Dan sementara ada bawa jalan ke jalan lari dia menuju ke kita. Dapat lari Kalau lari pun jalan Sebelah begitu. sini. Maksudnya Filipi dalam lari kok dapat rujuk? Apakah Filipi sengaja? Udah rujuk pada dia atau Sengaja. sengaja? Udah bermain berenang. Filipi sengaja rujuk Pak Matthew. Kok Matthew apa terjadi? Tetaplah kamu di palsu. Taplaka. Nah Filipi, ini tuh baju akibat taplaka, kotor. Kotor. Sekarang Filipi ibu mau tanya, kenapa Filipi lakukan itu? Udah bermain. Itu kita lari-lari. Belum dusu-dusu ke kita. Kita dapat jumpa dia. Kotor berbaju. Sengaja atau tidak? Sengaja. Sengaja. Nah kalau Filipi solia kasih yang DP akibat dia tak banting, Riki kotor tuh baju. Kira-kira Filipi pe perasaan merasa bagaimana? Dah lihat dia ada jatuh.
Filipi pe perasaan bagaimana dah lihat teman jatuh akibat Filipi dah sengaja saya banting. Berapat sini lagi sayang. Rasa apa? Perasaan? Perasaan kasihan. Rasa kasihan. Nah, sekarang ibu mau tanya ulang. Apa yang Filipi pe harapan Pak Filipi pe diri mau terjadi di sekolah ini? Kalau Filipi sengaja lari kong segati orang. Apa tuh harapan diri? Apa yang mau terjadi? Apa Filipi pe harapan mau terjadi Pak Filipi pe diri for di sekolah ini? Mau jadi apa Filipi di sekolah sini? Filipi pe harapan mau jadi apa Filipi pe diri di sekolah sini? Menjadi apa? Mau jadi tukang kase banting orang ataukah mau jadi anak yang bagaimana? Jawab. Ya? Filipi mau jadi orang seperti apa dong? Filipi pe harapan di sekolah ini. Ya? Mau jadi apa? Enggak tukang pukul. Itu Filipi pe harapan. Padahal ya ibu tahu Filipi anak pintar, anak manis, enggak suka-suka jaga lari-lari, apalagi mau kasih silaka teman. 3 tambah 5 Oh. Jadi kalau menurut Filipi apa yang Filipi mau lakukan? Terampi kesepakatan kelas tadi pagi apa? Kesepakatan sekolah. Boleh pukul, apalagi? Deng? Boleh baskop. Nah, karena Filipi so tahu itu dia keyakinan sekolah, jadi kepa Filipi lakukan. Jadi apa dong Filipi mau baking? Apa dong Filipi mau baking? Keyakinan yang kesepakatan kelas, yang kesepakatan sekolah kan? Keyakinan kelas di sekolah nggak boleh pukul, nggak boleh baskop, nggak boleh gate kaki teman. No, Filipi ada lakukan. Berarti apa yang Filipi mau lakukan kamu kah? Dari kesepakatan sekolah itu apa yang Filipi mau lakukan? Bu. Melakukan ulang bagate kaki atau? Jadi Filipi mau bikin apa dong? Cuma bermain, nah boleh mau apa? Selanjutnya coba Filipi lihat akibat Filipi pe perbuatan. Dia pe baju so kotor, kon dia so sakit. Nah, selanjutnya apa Filipi mau baking? Pak Matthew. Nggak ada mau bikin apa-apa. Sedang dia jadi korban, so korban. Apa yang Filipi mau lakukan? Maksudnya apa Filipi mau lakukan Pak Matthew? Minta maaf. Minta maaf karena kesalahan yang Filipi buat. Apa Filipi kesalahan? Gate teman. Apakah itu bagus atau enggak? Berikut mau baking lagi atau bagaimana? Enggak. Jadi Filipi mau bikin apa Pak Matthew sekarang? Minta maaf. Sekarang ibu coba tanya Pak Matthew. Matthew, bagaimana Anda so dengar? Dia bilang dia nak mau lakukan lagi. Matthew mau bikin apa dia? Matthew mau kasih maaf atau meminta maaf? Mau kasih maaf. Mana Filipi tindakan? Maaf. Oke. Berteman ya? Dia so sadar toh, so menyadari toh bahwa itu tidak bagus mencelakakan orang.
Ini Bu, telur apa Bu di sini? Ketemu tuh yang Bu belajar suami. Tuh apa dorang dah ambil? Yang hapus. Kong dorang bikin apa Pamia? Yang bagi di sini. Iya, ada kan? Orang dapat. Stop, jangan langsung potong cerita. Dia dah bilang tuh yang dia nak karang-karang. Jadi Mia, dorang dah bikin apa Pamia? Apakah? Dorang paka. Pagi mana? Kamu pakai. Begitu. Dah begitu dorang paka. Sekarang Alvero. Dia nak mungkin mau badusta sedang dia dah menangis. Kita bilang, pinjam tepung aku dia bilang, tunggu, mau kita tapi yang belum dia tak kasih. Nah, itu namanya bapinjam. Itu kan bapinjam. Dia pe barang. Kalau dia kasih, boleh. Kalau dia nak kasih, pengana apa lagi penyebab pengana pukul dia? Mau pinjam, dia muka sudah mau tapi bukan dia turun dia mau kasih. Nah, ngoni dua ini kalau bapinjam bukan begitu DP cara. Namanya bapinjam. Dia pe barang, dia pe hak. Kalau dia kasih pinjam baru boleh ngoni ambil. Hari ini ngoninya dia nak kasih pinjam, dia kasih pinjam. Ibu lihat akhirnya ngoni dah ambil. Mar akhirnya ngoni pukul pada dia. Kira-kira menurut ngoni dua bagus begitu atau enggak? Enggak. Kenapa pukul? Sekarang Alvero. Tadi sampai kesepakatan kelas apa? Tadi pagi. Sini file sini ibu belum selesai. Sampai kesepakatan kelas tadi pagi apa? Apa tuh Alvero dia bilang tadi pagi dengan teman-teman? Boleh bapak pukul teman? Jadi kesepakatan tadi pagi, orang udah bikin kesepakatan tadi pagi apa? Apa? Kayak pada Alvero langgar dong. Pinjam baik-baik buat dia, pun dia bilang tunggu, kau kita tuh batu, dia bilang dia sudah, pun dia bilang, pun dia datang, pun dia bilang dia pas Pamia, pun dia bilang mana, pun dia tuh bagi ni Pamia pika payah. Kamu pinjam gua, gua kasih. Nah, dengar. Dia semua adalah kita Alvero. Nah, keyakinan kelas tadi pagi apa? Orang udah sepakat. File. Bagi kepala. Nah, boleh babagi kepala kayak padang file langgar. Pinjam, aku kasih. Nah, sekarang ibu mau tanya. Kira-kira ngoni dua mau jadi apa dang? Ngoni pe harapan mau jadi apa di sekolah ini ngoni dua kalau kelakuan begitu? Ngoni dua pe harapan for ngoni dua pe diri? Mau jadi apa di sekolah sini? Apa ngoni pe harapan? Mau jadi apa kira-kira ngoni? Karena ngoni dua ada langgar tuh aturan. Apa yang mau terjadi? Apa? Maksudnya apa? Mau bapak pukul teman lagi? Jadi mau jadi apa dang kalau begitu? Mesti apa? Masih baik-baik. Kalau Alvero mesti apa dang? Mulai babagi. Berarti mulai sekarang kalau mau pinjam kau nak kasih, apa yang mau backing dang? Pinjam baik-baik. Pinjam baik-baik apalagi? Jangan bapaksa. Jadi ngoni dua yakin ngoni dua mampu melakukan itu berikut? Mampu melakukan itu? Maksudnya mampu melakukan itu kesepakatan? Itu kesepakatan kelas yang ngoni dua baru cumu, ngoni dua pe harapan pak ngoni dua pe diri. Yo. Mampu melakukan tuh semua baik-baik yang nak bapukul? Mampu atau tidak? Kepa bilang nak mampu. Mampu atau tidak mau mampu? Itu kesepakatan deh, ingat ulang itu kesepakatan. Sekarang ibu meminta ngoni dua minta maaf Pak Yeremia. Mana Mia? Sini Mia. Mana Mia? Ini apa Mia? Apa yang ngoni dua mau lakukan daripada ngoni dua perbuatan tadi Pak Mia? Apa yang mau lakukan? Apa yang Mia mau lakukan? Ngoni dua mau lakukan apa Pak Mia?
Mau apa sayang? Bilang maaf, oke? Bagaimana cara dang meminta maaf Mia? Nggak ada kata-kata, cuma tangan. Apa yang mau bilang? Apa mau bilang Mia? Selanjutnya maaf, selanjutnya mau apa? Bilang maaf toh, Bu. Bu. Selanjutnya mau apa? Mau lakukan ulang lagi atau Sonda? Ayo istirahat. Ibu, bukan punya. Mia mau kasih maaf tuh teman. Ya, Ibu. Yo. Sudah? Oke, istirahat karena sudah selesai. Ibu, Ya, tadi saya baru saja selesai melakukan diseminasi kepada rekan sejawat saya di SD Respondang, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai rekan sejawat yang sudah senior, Ibu Olvi Koloy SPDK, tentang hal-hal apa yang Ibu dapatkan atau bagaimana perasaan Ibu ketika mengikuti proses diseminasi saya di saat ini. Oke, Bu Olvi. Selamat siang kembali, Bu Olvi. Selamat siang, Ibu Anneke. Ya. Lewat materi tadi, saya merasa senang karena menambah pengetahuan lagi untuk tugas tanggung jawab mengajar anak-anak, dan saya mendapat pengetahuan lagi, pengalaman lagi, yang mana kita harus berpihak pada anak, Harus berpihak pada murid ya. pada murid, ya. Jadi terima kasih buat Ibu Anneke yang sudah memberi materi kepada kami. Oke, terima kasih Bu Olvi. Ini adalah rekan sejawat saya yang tidak lama lagi akan pensiun. Tetapi sekalipun akan pensiun, Ibu Olvi sangat semangat sekali untuk belajar, dan hasil dari kompetensi yang baru didapat oleh Ibu Olvi Koloy baru saja disampaikan bahwa Ibu Olvi juga akan segera menerapkan kepada peserta didik menjadi guru yang tidak konvensional lagi, tetapi menjadi guru yang berpihak pada siswa. Oke, terima kasih. Demikian testimoni kepada rekan sejawat saya di saat ini. Terima kasih.